Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada coaches, terutama Coach Jumadi, yang mana beliau adalah coach di kelas Jumatek. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada semua coaches karena di dalam studi independen ini yang kita laksanakan kurang lebih selama 1 semester, yang awalnya kita tidak mengetahui apa itu Python, apa itu codingan, dan pada akhir masa studi independen ini kita sedikit mengetahui. Bahkan kita juga telah membuat proyek akhir. Nah, kami dari kelompok 4 membuat proyek akhir berupa chatbot K3, keselamatan dan kesehatan kerja safety first. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, pertama ada Muhammad Fatikul Ihsan, yang kedua saya sendiri, Lutfi Anjani, yang ketiga Risma Mufarokah, yang keempat Rafli Safiola, dan yang terakhir Rizkiatul Komariah. Jadi chatbot sendiri merupakan software AI atau artificial intelligence. Yang pertama kita akan memperkenalkan terlebih dahulu terkait dengan chatbot K3, Safety First. Safety First merupakan chatbot berbasis web untuk membantu masyarakat mengingat pentingnya penerapan K3 dalam bekerja, sehingga dapat memberikan informasi seputar K3 bagi para pengakses website. Adapun yang melatar belakangi pembuatan proyek akhir berupa chatbot K3 adalah meningkatnya jumlah kecelakaan kerja dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pada tahun 2021, kasus kecelakaan kerja mencapai sekitar 234.270 kasus, yang mana hal ini meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2020, yaitu peningkatan sebesar 5,65% jika dibandingkan tahun 2020, yaitu sekitar 221.740 kasus. Tingginya kasus kecelakaan di lapangan berdampak buruk terhadap citra perusahaan dan juga dapat mengganggu produktivitas kinerja perusahaan. Adanya permasalahan di atas dan didukung dengan teknologi dan juga AI yang membantu mendapatkan informasi-informasi atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keselamatan kesehatan kerja, maka dengan teknologi dan permasalahan tersebut kami menciptakan chatbot keselamatan dan kesehatan kerja safety first. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan selektif mungkin. Dan yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Untuk kelebihan dan kekurangan safety first sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, Risma Mufarohah. Silakan. Tujuan dari chatbot yang pertama yaitu melindungi dan menjamin kesehatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Dua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan selektif mungkin. Tiga, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Kemudian yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari chatbot yang pertama lebih personal karena pengguna lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan. Kedua, biaya perawatan yang rendah. Tiga, pelayanan yang cepat, karena chatbot mampu memberikan respon dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna secara cepat. Keempat, chatbot tidak perlu diinstal karena chatbot bisa digunakan di website. Sedangkan kekurangannya yang pertama, tidak semua keinginan pengguna bisa langsung terjawab oleh chatbot, sehingga pengguna nantinya merasa tidak puas. Dua, mengurangi tenaga kerja seperti customer service. Kemudian AI project cycle ada 6. Yang pertama, problem scoping. Dua, data acquisition. Tiga, data exploration. 4. Modeling, 5. Evaluation, dan yang terakhir adalah deployment. Problem scoping. Problem scoping didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang jelas menggambarkan keadaan awal dari masalah yang harus dipecahkan. Problem scoping sendiri ada 4 W, diantaranya 1. Mengacu pada siapa yang menghadapi masalah dan siapa pemangku kepentingan dari masalah tersebut. Adapun yang menghadapi masalah dan pemangku kepentingan dari masalah chatbot, keselamatan dan kesehatan kerja, safety first, yaitu para pekerja khususnya di bidang industri. 2. Mengacu pada apa masalahnya dan bagaimana Anda tahu tentang masalahnya. Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh para pekerja industri yang cukup berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, maka kami mengangkat proyek chatbot keselamatan dan kesehatan kerja Safety First yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pekerja industri
untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky. Selanjutnya, where mengacu dengan konteks atau situasi atau lokasi masalah. Jadi, chatbot keselamatan dan kesehatan kerja Safety First dialokasikan untuk tenaga kerja industri untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Kemudian yang terakhir, why, mengacu pada mengapa kita perlu memecahkan masalah dan apa manfaatnya bagi para pemangku kepentingan setelah menyelesaikan masalah. Jadi salah satu landasan pembuatan chatbot keselamatan dan kesehatan kerja Safety First dikarenakan banyaknya para pekerja industri masih belum bisa menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Maka chatbot keselamatan dan kesehatan kerja Safety First menjadi salah satu solusinya. Selanjutnya, data acquisition adalah proses pengambilan sampel sinyal yang mengukur kondisi fisik dunia nyata dan mengubah sampel yang dihasilkan menjadi nilai numerik digital yang dapat dimanipulasi oleh komputer. Data acquisition chatbot kami dengan mengumpulkan pertanyaan dan jawaban seputar keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, data exploration adalah suatu proses uji investigasi awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, menemukan anomali, menguji hipotesis, dan memeriksa asumsi. Berikut adalah gambar proses data exploration kami yang terdiri atas 48 partners, 12 teks, dan 70 statement words. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raffi. Jadi proses modeling yang kami lakukan menggunakan model machine learning dengan menggunakan algoritma machine learning yaitu artificial neural network dengan pendekatan natural language processing. Tahapan yang akan dilakukan adalah pengumpulan dataset, text pre-processing, dan pengklasifikasian data. Tahapan text processing akan dilatih menggunakan pendekatan natural language processing di mana hasilnya akan digunakan dalam proses data menggunakan algoritma artificial neural network untuk menghasilkan model chatbot. Evaluation digunakan untuk dataset yang berukuran besar. Membagi dataset menjadi dua bagian, yakni bagian yang digunakan untuk training data dan testing data dengan proporsi tertentu. Dari proses training sebanyak 100 epochs didapatkan akurasi sebanyak 99,88% dan loss sebanyak 0,12%. Dengan perolehan metrik tersebut, model kami dinilai cukup baik untuk digunakan dalam pembuatan chatbot Safety First. Next. Untuk selanjutnya yakni deployment. Deployment adalah kegiatan bertujuan untuk menyebarkan aplikasi yang telah dikerjakan oleh programmer. Aplikasi chatbot Safety First dideploy ke dalam bentuk website menggunakan Heroku App. Kenapa menggunakan Heroku App? Karena server ini gratis. Yang kedua, timeline dari project kita yakni pada bulan Maret kita melakukan problem scaping, yaitu sebuah pernyataan jelas menggambarkan keadaan dari masalah yang harus dipecahkan. Pada bulan April yakni data acquisition, yakni dataset penulis pakai, ialah dataset yang dibuat secara manual dengan menggunakan format JSON, di mana di sini kita mengumpulkan data-data untuk bulan Mei yakni data exploration. Dataset terdiri atas dari perkumpulan data dilakukan eksploitasi. Pada bulan Juni, yaitu pemodelingan, di mana tim kita melakukan modeling dari sebuah data acquisition, data exploration, sehingga kita bisa menentukan algoritma yang digunakan, yakni machine learning, yaitu neural network dan pendekatan natural language processing. Nah, pada bulan Juli kita melakukan evaluation dan deployment, di mana ini adalah proses training dan pendeployan dari program kita, yakni website Safety First atau chatbot tentang Safety First atau K3. Berikutnya kita akan mulai untuk program pendeploynya. Setelah masuk ke codingan, mari kita langsung ke APBPY-nya, yaitu untuk menampilkan dari websitenya. Karena data chatbot kita berukuran sekitar 1 GB, mungkin runningnya akan agak lama sedikit.
Runningnya sudah selesai, langsung kita ke Google Chrome. Untuk tampilan chatbot kita seperti ini. Untuk chatbotnya ini kita uji coba chatbot kita. Halo. Ternyata nggak ngerespon. Ternyata perjalanan halo nggak ada. Selamat siang. Nah, kita ditujukan langsung selamat datang di First Safety. Ajukan pertanyaan tentang K3. Berarti chatbot kita digunakan untuk tentang K3. Selain dari K3, maka chatbot kita tidak akan merespon dari pertanyaan oleh user. Nah, ini sebagai untuk apa K3? Maka di sini akan menjawab dengan sendirinya chatbot kita. Untuk codingan intents JSON-nya atau penyimpanannya, kita di sini melakukan penyimpanan, pembuatan kata partner dan respon. Partner itu adalah dari user yang menggunakan chatbot kita. Untuk respon itu adalah chatbot kita. Nah, untuk pemodelan kami menggunakan ini seperti train PY-nya modelingnya, import NumPy, import random, import JSON, import tools, import tools and from tools utility data, from NLTK utility, dan from model import neural nets. Sekian dari penjelasan tentang deployment chatbot kita dan tampilannya juga. Mungkin bisa ditambahi untuk mungkin kayak tujuan K3 biar lebih jelasnya. Tujuan dari K3 ini untuk meningkatkan keselamatan kerja bagi para buruh atau para pekerja. Sering sekali banyak yang melalaikan, bahkan perusahaan juga sangat banyak yang tidak bisa memperatuhi pemerintah tentang K3. Untuk ke depan, Mungkin bisa tujuannya itu ditulis di chatbot kita. Kayak kita memberikan contoh gitu. Oke. Nah, diketik. Tujuan K3 meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Seperti itu. Terus lagi. Tujuan K3. Karena datasetnya ada di sini. Ini adalah dataset dari chatbot kita. Nah, di chatbot kita sendiri itu kita memang memasukkan mungkin kayak beberapa pertanyaan yang mungkin diajukan oleh user dan kita juga sekaligus memberikan respon yang akan diberikan oleh chatbot kita sendiri. Itu ada beberapa, ada pengertian, terus ada tujuan, terus ada minta tolong dikebawahin standar K3. Pertanyaan terkait dengan standar K3, ke bawah lagi minta tolong. Jenis kecelakaan, dan lain-lain. Berikut seperti itulah tampilan dari proyek akhir kita. Nah,
mungkin dalam pengembangannya ke depan mungkin bisa menjadi lebih baik lagi. Dan untuk kedepannya, semoga aplikasi web project akhir kita ini dapat bermanfaat, dapat memberikan sedikit informasi atau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari user terkait dengan K3. Dan kita menyadari bahwa chatbot yang kita buat untuk proyek akhir ini masih banyak kekurangan, tapi kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin dan insya Allah untuk kedepannya kita juga akan memperbaiki atau memaksimalkan chatbot kita. Mungkin dari yang lain ada tambahan? Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 4 terkait dengan proyek akhir chatbot K3 Safety First. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.